Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Bagaimana kondisi anak-anak semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan tetap optimis untuk belajar dalam pembelajaran prakarya kali ini. Yang akan kita bahas adalah tentang jenis dan karakteristik bahan pangan umbi, serelia, dan kacang-kacangan menjadi bahan pangan setengah jadi. Bahan pangan serelia, kacang-kacangan banyak dimanfaatkan dalam bentuk yang sudah diolah menjadi bahan setengah jadi atau dikenal dengan istilah produk pangan primer sebagai bahan baku pangan. Demikian pula umbi-umbian, masyarakat lebih memanfaatkan dengan mengonsumsi secara langsung ataupun secara praktis, yaitu diproses dengan cara sangat sederhana. Misalnya dengan cara direbus, ataupun dikukus, bahkan ada juga dengan cara digoreng langsung. Namun saat ini dengan banyaknya ibu-ibu yang bekerja di luar rumah dan semakin berkembangnya teknologi dan tuntutan konsumen, maka masyarakat lebih menyukai hal-hal yang lebih praktis. Kalau zaman dulu ibu-ibu lebih banyak di rumah sehingga masih sempat untuk menyediakan hidangan dan untuk menyiapkan jenis makanannya untuk keluarga. Ya, tapi saat sekarang agak susah sehingga lebih banyak berbentuk praktis hidangannya. Nah, berikut akan kita uraikan berbagai jenis olahan setengah jadi dari bahan serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Yang pertama, jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan serelia, yaitu yang pertama adalah beras. Beras ini merupakan hasil dari pertanian yang menjadi makanan pokok sehari-hari pada kebanyakan penduduk di dunia. Selain karbohidrat, beras juga mengandung banyak protein, vitamin, dan mineral. Berbagai pengolahan dari beras menjadi olahan pangan setengah jadi diantaranya adalah kerupuk kendar, rengginang, tepung beras, bihun, beras instan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, ini contoh daripada jenis olahan setengah jadi berupa beras atau serelia. Nah, beras instan adalah beras yang diolah melalui 3 kali penggilingan dan penyaringan. Ini disebut beras instan. Ya, istilah beras instan. Tujuannya ini untuk apa? Untuk memperoleh struktur berpori-pori sehingga mempermudah rehidrasi. Ini maksud daripada penyaringan tersebut. Yang kedua, jenis daripada pengolahan pangan setengah jadi adalah jagung. Ya. Selain untuk pengadaan pangan dan pakan, jagung juga banyak digunakan sebagai bahan dalam industri makanan, minuman, kimia, dan farmasi. Kalau kita tinjau dari segi komposisi kimia dan kandungan nutrisi, ini jagung mempunyai prospek untuk dikembangkan sebagai pangan dan bahan baku industri. Ini jagung. Nah, alternatif produk pangan dari jagung itu sendiri, contohnya jagung pipil kering. Kalau bahasa ini ada yang istilahnya popcorn ya. Kemudian popcorn. Ada juga beras jagung, ada juga tepung jagung ataupun jagung instan. Banyak jenisnya. Contohnya, tepung jagung merupakan produk yang paling fleksibel. Kenapa? Karena dapat digunakan sebagai bahan baku produk pangan dan mudah diterima masyarakat. Tepung jagung juga umumnya dihasilkan dari beras jagung. Nah, pembuatan tepung jagung itu sendiri dilakukan dengan cara proses penepungan. Penepungan di sini bisa dengan cara dikeringkan, digiling menjadi beras jagung, kemudian diayak. Diayak itu disaring ya, dengan ayakan yang model bertingkat-tingkat, berlapis, sehingga akan lebih halus hasilnya. Nah, proses pembuatannya sendiri lebih rumit dibandingkan dengan beras instan. Namun dengan adanya jagung instan akan mempersingkat waktu pemasakan nasi.
jagung menjadi hanya setengah jam. Jadi lebih cepat cara pengolahannya dan masaknya. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah gandum. Jenis gandum ada dua jenis macam. Yang pertama ada jenis gandum merah dan juga ada jenis gandum putih, di mana keduanya mempunyai tekstur lembut dan sangat mudah dicerna. Gandum juga dapat membantu melancarkan pencernaan dan menurunkan kolesterol. Biji gandum memiliki tekstur yang keras, yang terdiri atas 3 bagian. Bagian kulit atau dikenal dengan istilah bran, kemudian ada bagian endosperma, dan juga bagian lembaga atau dikenal dengan istilah gem. Itu jenis gandum, ada 3 macam. Nah, alternatif produk pangan yang dapat dikembangkan ataupun yang dihasilkan contohnya adalah pasta. Ada tepung gandum, ada yang namanya tepung terigu, bisa dibikin mie, dan juga bisa dibuat kerupuk. Nah, itu jenis-jenis gandum. Nah, selain itu juga tepung gandum ataupun dikenal dengan istilah whole wheat flour, itu adalah tepung yang terbuat dari seluruh bagian biji gandum yang dihaluskan. Mulai dari kulit, ari, kemudian sampai bagian dalam biji yang paling dalamnya. Ini sehingga tepung gandum tersebut memiliki warna yang kecoklatan, jadi berbeda sekali. Nah, sementara tepung terigu yang dibuat dari gandum itu tepung yang terbuat dari bagian terdalam biji gandumnya yang lebih dihaluskan, ya, sehingga warnanya akan sangat berbeda dengan tepung gandum yang whole wheat flour tadi, ya, berbeda bentuknya. Ada 2 jenis macam, yang putih tadi dengan yang warna agak sedikit kecoklatan. Selanjutnya yang keempat, bagian daripada serelia yaitu adalah sorghum. Sorghum merupakan produk non-beras di Indonesia yang baru sebagian kecil saja masyarakat kita yang mengkonsumsinya. Di mana hingga sampai saat ini sendiri belum termanfaatkan secara maksimal. Padahal kalau kita lihat gizi daripada komposisi zat gizi sorghum ini hampir mirip dengan beras dan padi, ya, hampir mirip, hampir sama. Namun masyarakat belum banyak yang mengkonsumsi jenis sorghum ini. Nah, alternatif produk daripada sorghum ini diantaranya adalah biji beras sorghum. Ada tepung sorghum, ada kerupuk, dan juga bisa dibuat menjadi seperti rengginang. Tapi kalau yang tadi rengginang beras, kalau yang ini rengginang berbentuk sorghum atau bahan adalah sorghum. Ya, kita lanjutkan. Nah, dalam mengolah tanaman sorghum ini menjadi biji ataupun beras sorghum dan tepung sorghum ini melalui tahapan dalam pengolahannya. Ya, kelebihannya apa? Kelebihan daripada tepung sorghum ini, tekstur tepung sorghum lebih halus dibandingkan dengan tepung jagung. Namun mendekati terigu dan tepung beras. Artinya tepung sorghum ini lebih halus ketimbang daripada tepung jagung, ya, hampir mendekati ke tepung beras halusnya. Kita lanjutkan. Yang kedua yaitu jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan kacang-kacangan. Apa saja bahan yang diambil dari bahan olahan kacang-kacangan? Nah, bahan olahan jenis kacang-kacangan ini sudah pernah kita bahas materinya di bab 4, ya, sehingga ini bisa kita tidak usah diuraikan lebih gamblang lagi. Ingat, materi jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan serelia telah diuraikan di bab sebelumnya, yaitu ada di bab 4, ya, tentang jenis olahan pangannya. Kita lanjutkan ke jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan umbi-umbian atau bahan umbi. Yang pertama yaitu adalah umbi jalar. Ubi jalar merupakan salah satu jenis makanan yang mampu menunjang program perbaikan gizi masyarakat. Nilai kalorinya sendiri pun sangat cukup tinggi, yaitu sekitar 123 kalori per 100 gram.
lumayan tinggi ya untuk jenis ubi. Nah, alternatif produknya ataupun contoh produk yang bisa dihasilkan daripada ubi jalar ini adalah ubi jalar pati. Ada juga istilahnya gaplek. Kemudian ada juga tepung dari ubi jalar. Bisa dijadikan tepung juga ya, ubi jalar itu. Selanjutnya, tepung ubi jalar dapat digunakan untuk mensubstitusi tepung beras sampai dengan 20%-nya dalam pembuatan bihun. Tepung ubi jalar juga dapat digunakan sebagai bahan pembuatan kue, misalnya kue kering, kue lapis, ataupun cake. Ya. Nah, beras singkong atau dikenal dengan istilah rasi itu rata-rata juga dibuat dari ampas ubi kayu pahit sisa pembuatan tepung tapioka atau dikenal dengan istilah tepung kanji ya atau aci. Bahasa kitanya aci itu. Ya. Di mana ampas tersebut dikeringkan kemudian digiling menjadi bentuk beras. Beras singkong namanya. Ya. Kita lanjutkan. Yang kedua yaitu singkong atau dikenal dengan istilah ubi kayu. Produk pangan yang dapat dikembangkan dari ubi kayu sangatlah banyak. Bisa gaplek, bisa tiwul instan, ada yang namanya beras singkong, kemudian ada tepung tapioka, jenisnya sangat banyak sekali. Dan juga ada yang dikenal dengan istilah kerupuk opak gitu ya. Nah, beras singkong rasi ini dibuat dari ampas ubi kayu pahit sisa pembuatan tepung tapioka atau tepung kanji tadi sudah dibahas. Ya, ampas tersebut kemudian dikeringkan lalu digiling menjadi beras. Tepung singkong sendiri dibuat melalui proses pengeringan bahan baku umbi singkong atau dikenal dengan istilah gaplek. Itu terlebih dahulu hingga kadar airnya menyusut tinggal 10%-nya. Tepung mokaf adalah tepung singkong ubi kayu yang dibuat dengan cara fermentasi. Kemudian ada juga kerupuk opak. Ini kerupuk opak dari Jawa Tengah dan kerupuk tete ini dari Madura. Ya. Ini kerupuk dari singkong yang melalui proses pengukusan terlebih dahulu, kemudian perebusan sebagai panganan cemilan tradisional. Banyak ada gaplek, kemudian ada kerupuk opak, ya, ada juga kerupuk tete jenisnya. Jenis pengolahannya. Nah, kemudian yang ketiga, pengolahan dari ubi-ubian, ya, yaitu adalah jenisnya adalah talas. Ya, di Indonesia sendiri talas lebih banyak digunakan sebagai pangan kudapan atau dikenal dengan istilah bentuk olahannya bentuk keripik, kolak, goreng, dan rebusan atau ditambahan menjadi tambahan sayur-sayuran. Namun sekarang sudah dibuat banyak tepung ya, karena apa? Karena talas memiliki sifat fungsional pendukung keberhasilan aplikasinya pada suatu produk pangan. Jadi sekarang dulu kita gunakan sebagai keripik, namun sekarang sudah banyak digunakan pendukung daripada sebuah proses pangan yang menjadi hasil produk pangan. Ya. Kita lanjutkan. Nah, proses pembuatan tepung talas sendiri cukup sederhana dan mudah, sehingga dapat dipraktikkan dalam skala rumah tangga. Proses pembuatannya sangat mudah sekali ya, kalau untuk talas. Nah, tepung talas memiliki kapasitas absorpsi lemak yang tinggi dan kapasitas absorpsi air yang juga tinggi. Lumayan tinggi lemaknya ini kalau tepung talas. Nah, oleh karena itu, tepung talas sangat potensial digunakan untuk mempertahankan rasa dan memperpanjang umur simpan. Ya. Di mana produk-produk lainnya seperti waffle, topping, sosis, nah ini produk-produk daripada
pengolahan jenis talas. Nah, yang terakhir adalah kentang. Nah, kentang dimanfaatkan sebagai tepung karena termasuk umbi-umbian yang banyak mengandung karbohidrat dalam bentuk pati. Kentang juga dapat dikeringkan sehingga menghasilkan tepung dengan menggunakan beberapa proses. Ya, namun kelemahannya kentang itu mengandung banyak air, sehingga produk tepung yang dihasilkan akan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan produk tepung dari umbi-umbi lainnya. Jadi kalau kentang itu kalau diparut ataupun ini malah justru airnya lebih banyak ya. Kita lanjutkan, makanya jarang dijadikan sebagai tepung. Nah, secara umum, dalam mengolah pangan serealia dan umbi menjadi produk olahan setengah jadi, dihasilkan produk berbentuk potongan pipih tebal atau tipis yang dikeringkan. Misalnya, ini kita ambil secara umum mulai dari umbi-umbian, kemudian serealia, dan juga kacang-kacangan. Ini kalau kita potong, kita iris menjadi tipis, ini kemudian kita keringkan, bisa kita hasilkan menjadi bentuk kerupuk. Kalau kita jadikan potongan besar, hasilnya akan menjadi jagung pipil, biji sorghum, kemudian tepung tiwul instan, dan chip atau dikenal dengan istilah sawut, maupun butiran halus. Nah, kalau butiran halus seperti apa hasilnya? Nah, ini akan hasilnya akan menjadi berupa tepung. Nah, itu baik dari bahan serealia maupun umbi-umbian yang selanjutnya menjadi bahan baku olahan industri rumah tangga ataupun industri pabrik. Jadi kita ambil secara umum secara garis besar. Kalau kita ambil secara garis besarnya bahwa ketiga jenis pengolahan tersebut, yaitu serealia, umbi-umbian, serta kacang-kacangan, kalau kita potong-potong secara kecil, ya, tipis, ya, itu akan diolah menjadi bentuk kerupuk. Kalau diolah kita buat menjadi lebih besar butirannya, itu akan menjadi jagung pipil ataupun biji sorghum. Bisa juga tepung tiwul. Namun kalau seandainya kita buat butirannya menjadi halus, itu akan menjadi produk berupa tepung. Nah, itu ya jenis-jenisnya ya, serta karakteristik masing-masing. Nah, prosedur pembuatan tepung ini sangat beraneka ragam berdasarkan ataupun prosedur pembuatan tepung ini sangat beragam yang dibedakan berdasarkan sifat komponen kimia bahan pangan tersebut. Namun, secara garis besar ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Ya, prosedurnya, ya, prosedur daripada pembuatan tepung tersebut. Yang pertama, bahan pangan yang tidak mudah menjadi coklat apabila dikupas. Ini termasuk ke dalam kelompok serealia. Kemudian yang kedua, bahan pangan yang mudah menjadi coklat. Kalau yang tadi, yang pertama tidak mudah menjadi coklat. Tapi yang kedua, bahan pangan yang mudah menjadi coklat. Ini termasuk ke dalam kelompok aneka umbi dan buah yang kaya akan karbohidrat. Jadi ada dua proses ataupun prosedur pembuatannya. Ada yang menggunakan yang hasilnya akan menjadi coklat, ada yang hasilnya tidak menjadi coklat. Ada dua pengelompokan ya. Nah, oke, itu saja materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk hadiah dan oleh-oleh buat anak-anak di rumah, silahkan kerjakan lembar kerja LK 5.1-nya, yaitu ya, dengan cara kerja kelompok. Coba pergilah ke pasar atau ke toko, melakukan studi pustaka atau observasi ya, mencari berbagai jenis produk olahan pangan setengah jadi dari bahan kacang-kacangan. Kemudian diidentifikasi ciri fisik
seperti bentuk dan warnanya. Nah, sampai dengan wawancara bila perlu, ya. Wawancara terhadap orang tua ataupun tokoh masyarakat penjual dalam hubungannya dengan budaya pangan setengah jadi tersebut. Setelah itu tuangkan dalam kertas, dibuat tabelnya seperti ini, ya. Nah, anak mencoba mengidentifikasi bahan-bahan setengah jadi dari kacang-kacangan dan ada hubungannya dengan budaya setempat, lingkungan di setempat. Silahkan nanti buat kelompoknya. Oke, paham ya? Bisa dipahami ya cara pembuatannya? Nah, nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Oke, itu saja materinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.